Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada sepasang suami dan istri yang ingin memiliki kekayaan hingga memberanikan diri untuk pergi ke seorang praktisi spiritual. Di sana mereka diperintah untuk melakukan banyak sekali ritual pesugihan. Dan salah satunya adalah si istri dipaksa untuk melakukan hubungan di atas ranjang kasur dengan si dukun. Akan tetapi sayangnya mereka malah tertipu dan keduanya berakhir dengan sangat mengenaskan. Sepasang pasutri itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dua tempat yang berbeda. Si istri mengalami luka yang cukup parah di tubuh bagian bawahnya. Sementara sang suami mendapatkan luka bacokan yang cukup dalam di bagian tempurung kepalanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tragedi yang menimpa kedua korban itu ditenggarai karena kehamilan yang menimpa sang istri. Dan si suami merasa sangat kecewa bahwa anak yang berada di dalam perut itu adalah hasil ritual terselubung dengan si dukun di atas sebuah ranjang kasur. Namun ritual tersebut tidak berhasil memberikan materi apapun dan bahkan menjadikan usaha dari keduanya harus bangkrut dengan begitu saja. Hingga kedua sepasang suami istri tersebut protes dan mendatangi rumah dari sang praktisi spiritual. Namun mereka ternyata sudah disambut dengan sambitan parang oleh sang dukun. Di sana mereka dieksekusi dengan banyak sekali tikaman dan kemudian jasadnya dibuang ke sebuah jurang yang memiliki kedalaman 100 meter. Sebuah prolog dari kesesatan atas pola pikir di zaman yang serba modernis ini, di mana ternyata masih banyak orang yang percaya dengan kekuatan gaib yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Terlebih hal ini karena ambisi untuk mendapatkan kekayaan secara materi dengan cara yang instan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, dan kejadian serupa tidak akan lagi terulang kembali. Sebab bahwasanya semua yang kita inginkan seharusnya dilewati dengan cara perjuangan. Dan Tuhan akan mengubah nasibmu dengan apa yang telah kamu usahakan di sepanjang hidupmu. Sang suami yang menjadi korban atas kebiadaban dari si dukun tersebut bernama Irfan yang berusia sekitar 24 tahun. Sementara istrinya bernama Miska dan berusia sekitar 16 tahun. Keduanya tinggal berdua di sebuah rumah petak atau tepatnya di Kecamatan Mantangai di Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah. Sepasang pasutri itu diketahui telah mengarungi biduk rumah tangga tersebut sekitar 3 tahun lamanya, atau lebih tepatnya ketika sang istri baru saja menginjak usia ke-13 tahun. Keputusan menikah di antara mereka kemungkinan besar dilatar belakangi karena adat istiadat para tetua desa, para wanita diharuskan lebih memilih menjadi seorang istri ketimbang mengejar karir ataupun jenjang pendidikan yang tinggi. Namun terlepas dari itu semua, kehidupan selama menjalani pernikahan yang terjadi di antara keduanya terbilang sangat normal. Sepasang suami dan istri itu hidup sederhana dan sangat harmonis dengan keterbatasan yang ada di usia mereka. Dalam penuturan yang disampaikan oleh para tetangga maupun kerabat dekatnya, mereka mengatakan bahwa hubungan dari pasutri itu terbilang sangat harmonis sebab tidak pernah terdengar pertikaian di antara keduanya. Mereka seolah bisa membagi tugas dalam mengurus rumah serta usaha kecil-kecilan yang sedang mereka jalani. Meskipun Miska terhitung masih berusia belasan tahun, namun dia sama sekali tidak pernah membantah suaminya dan selalu menjalankan tugas sebagai seorang istri dengan sangat baik. Dia juga mampu melayani suaminya di atas meja makan ataupun di atas ranjang kasur dengan sangat memuaskan. Dari sini sebenarnya tidak ada kesalahan akan pernikahan dini yang sedang terjadi. Sebab keduanya sama-sama mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dan menghilangkan sisi egois ketika sudah menjadi sepasang suami dan istri. Akan tetapi ujian dalam melakoni biduk rumah tangga itu ternyata hadir lewat sisi yang lain, di mana setelah 3 tahun menjalani hubungan pernikahan mereka berdua tidak kunjung diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki keturunan. Tekanan batin jelas dirasakan oleh pasutri itu dalam penantian yang panjang. Terlebih tekanan besar pasti lebih dirasakan oleh sang istri. Dia juga beberapa kali sempat menangisi nasib buruknya itu, dan merasa takut atas sebuah penyakit kemandulan hingga tidak akan pernah benar-benar bisa memiliki seorang anak di sepanjang hidupnya. Dalam pengakuan dari pihak keluarga terdekatnya,
Mereka juga sempat berkata bahwa Irfan dan Miska pernah melakukan pengobatan tradisional. Keduanya bahkan sudah pernah dipijat di tubuh bagian bawahnya. Dan hal itu sebagai upaya untuk melancarkan peredaran darah suatu hubungan suami istri tersebut dilakukan. Akan tetapi usaha yang terus-menerus dilakukan itu tetap saja tidak ada hasil. Miska juga pernah berkeluh kesah kepada kakak perempuannya mengenai gaya hubungan dengan suaminya sudah dilakukan di berbagai macam gerakan. Bahkan ketika sedang tutup toko, dia juga sering memaksa agar sang suami tetap tidur di kasur dari malam sampai ke pagi hari untuk melakukan pertempuran di atas ranjang kasur. Sayangnya, semua hal itu tetap saja tidak membuahkan hasil. Dan pada keterpurukan atas keputusasaan itu, mereka kemudian berkonsultasi dengan pihak keluarga mengenai langkah ataupun cara yang lain agar mereka bisa cepat diberikan keturunan. Sebab mereka mengaku bahwa pernikahan tanpa seorang anak terasa sangat hambar untuk dijalani. Sang bapak sekaligus mertua dari Irfan tersebut kemudian menyarankan untuk menempuh jalur langit. Dia meminta bahwa Miska harus pergi ke seorang praktisi spiritual yang cukup terkenal di desa tempat tinggalnya. Sang bapak juga meyakinkan kedua sepasang pasutri itu mengenai upaya goib yang harus mereka lakukan. Terlebih si dukun dalam testimoni para pelanggannya memang terbukti ampuh dalam beberapa kasus permasalahan yang bisa terselesaikan. Awalnya Miska sempat menolak atas usulan dari bapak kandungnya. Dia beranggapan bahwa dunia ini sudah sangat modernis dan kekuatan goib hanyalah sebuah omong kosong belaka. Sayangnya berbanding terbalik dengan keyakinan sang suami. Dia benar-benar sangat mempercayai perkara goib yang bisa mengubah nasib dari seorang manusia. Dan pergi menemui sang dukun adalah pilihan yang pasti dalam kebuntuan mereka yang tidak juga dikaruniai seorang anak. Selain ingin memiliki keturunan dan kehamilan, sepasang pasutri itu juga memiliki tujuan yang lain mengenai harapannya. Dia ingin pergi ke sang praktisi dukun tersebut sebagai upaya ikhtiar untuk diberikan kekayaan yang sangat melimpah. Dan mereka ingin diberikan rezeki yang besar dan usahanya tetap selalu dilancarkan. Meskipun hal itu kemungkinan dibantu oleh para iblis terlaknat sekalipun, mereka berdua benar-benar sudah tidak peduli. Sebab di kepala mereka hanya satu tujuan untuk menjadi kaya raya dan bisa memiliki keturunan. Pada malam Jumat Kliwon, Irfan dan Miska kemudian langsung menuju ke rumah dari si dukun. Di sana mereka sudah pada tahap keyakinan untuk memilih jalur gaib. Dan sang istri berulang kali berkata bahwa dia ingin sekali menjadi kaya dan orang terhormat agar tidak lagi ditindas oleh tetangga terdekat mereka. Setelah sampai di dalam rumah dari sang dukun, keduanya kemudian dijamu dengan segelas air putih dan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Si dukun yang bernama Sriwanto Ragil Saputra itu selanjutnya bertanya perihal maksud tujuan kedatangan dari keduanya. Pada momen ini menurut pengakuan dari Sriwanto di hadapan petugas kepolisian, ketika itu mereka berdua datang ke rumahnya secara tiba-tiba dan langsung meminta tolong untuk diberikan kemudahan mengenai usaha yang sedang mereka lakoni. Dan keduanya juga ingin sekali merasakan kehamilan karena selama 3 tahun tidak kunjung diberikan. Dari sana Sriwanto sebagai seorang praktisi alam gaib kemudian berkata bahwa dia akan menolong mereka. Dalam posisi ini juga dirinya langsung mengusulkan beberapa syarat untuk melancarkan keinginan dari mereka agar bisa tercapai. Salah satu syarat yang Sriwanto berikan adalah sang istri harus mau disetubuhi olehnya di atas ranjang kasur. Dan ketika mereka sedang bermesraan, sang suami harus melihatnya dengan mata yang terbuka. Hal itu menurut Sriwanyo sebagai upaya agar tubuh Miska bisa bersih dari serangkaian serangan makhluk gaib yang selama ini bersarang di sana. Dalam kasus ini Sriwanto benar-benar memberikan sebuah wejangan yang cukup meyakinkan. Dia juga membaca banyak sekali mantra dan sempat menyembur wajah dari Miska sebanyak 2 kali. Tidak heran aksi sandiwara si dukun cabul itu bisa membuat kedua pasutri tersebut sangat terperdaya dan pada momen tersebut mereka kemudian menyetujui semua syarat yang dia berikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Sriwanto kemudian memandikan sang istri yang berusia 16 tahun itu dalam keadaan yang tidak berbusana. Dia selanjutnya langsung menggendongnya ke atas ranjang kasur. Hingga di sana terciptalah sebuah ritual hubungan terlarang antara Miska dan sang dukun cabul tersebut. Dalam pengakuan dari Sriwanto di hadapan para petugas, kejadian atas persetubuhan itu juga disaksikan langsung oleh sang suami.
Di sana dia mendengar desahan dari sang istri begitu sangat keras di samping suaminya yang hanya bisa menutup mata. Sebuah ironi yang aneh dari pemikiran untuk cepat kaya raya dan memiliki keturunan, manusia memang sangat mudah dipermainkan dan ini adalah bagian dari kebodohan yang dia ciptakan sendiri. Setelah melakukan pertempuran dengan Miska selama 2 jam lamanya, sang dukun itu kemudian memberikan banyak sekali mantra dan air putih yang disemburkan ke seluruh wajah. Tidak lupa dia juga mencium bagian lubang hitamnya sebagai syarat terakhir dari ritual yang dirinya lakukan. Hingga setelah itu semua selesai, Sriwanto kemudian menyuruh sepasang pasutri itu untuk kembali lagi sekitar beberapa hari ke depan. Singkat cerita, kedua sepasang itu kembali datang ke rumah Sriwanto. Mereka benar-benar sudah terhipnotis atas setiap janji yang diberikan oleh sang dukun. Dan kali ini Sriwanto memaksa keduanya untuk bersetubuh di depan matanya. Hingga setelah itu dirinya sendirilah yang akan menuntaskannya sebagai sebuah klimaks di akhir pertempuran di atas ranjang kasur. Pada sebuah informasi yang saya dapatkan ini, saya benar-benar tidak habis pikir atas kebodohan yang dilakukan oleh sepasang pasutri tersebut. Saya tidak percaya jika mereka dengan mudah bisa dibohongi begitu saja oleh sang dukun cabul. Ataukah memang faktanya bahwa di pelosok negeri yang tercinta ini memang masih banyak yang percaya dengan sandiwara para dukun? Sebab jika digarisbawahi bahwa syarat yang dikemukakan oleh sang dukun terhadap Irfan dan Miska adalah perbuatan yang sangat menjijikan, hingga mustahil orang akan menyetujui langkah yang sama semata untuk sebuah syarat atas ritual menjadi cepat kaya raya. Pada momen ini, si dukun tidak hanya meminta tubuh dari sang istri sebagai tumbal, dia juga meminta sejumlah uang yang besar sebagai imbalan atas ritual dan syariat tersebut. Singkat cerita, setelah semua persyaratan menjadi kaya raya sudah Irfan dan Miska penuhi, keduanya kemudian pulang dengan sebuah harapan dan janji akan menjadi kaya raya dalam jangka waktu 1 bulan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar 4 minggu kemudian Miska ternyata benar-benar tengah mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Dan itu sebuah kabar yang baik sekaligus perasaan yang menyedihkan yang dirasakan oleh Irfan. Sebab ternyata kehamilan itu adalah perbuatan yang sudah dilakukan sang istri bersama dengan si dukun cabul. Dia merasa sangat ambigu mengenai hal itu dan keyakinan mutlak bahwasannya yang berada di dalam perut Miska bukan anak kandungnya sendiri. Hingga pada sebuah malam yang panjang dengan rasa dingin yang begitu terasa di tubuhnya, Irfan seketika baru menyadari bahwa selama ini dia sudah ditipu oleh sang dukun cabul. Terlebih usaha yang sudah dibangun selama beberapa tahun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Irfan baru saja mendapatkan hidayah bahwa ternyata selama ini dia sudah berdosa karena menyekutukan Tuhan mengenai nasib hidupnya. Pada keesokan harinya, Irfan bersama dengan Miska kemudian kembali mendatangi rumah dari Sriwanto. Mereka berdua ingin mengganti rugi atas segala biaya yang sudah dikeluarkan. Dan Irfan ingin melampiaskan segala emosinya mengenai kehamilan dari istrinya yang diakibatkan perbuatan si dukun di atas ranjang kasur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kedua sepasang suami dan istri itu ternyata tidak menemukan Sriwanto di kediamannya. Dan Irfan kemudian memutuskan untuk mencarinya ke sebuah sungai yang biasa dipakai si dukun untuk menyalurkan hobinya memancing. Pertemuan dari keduanya kemudian tidak terhindarkan dan Irfan dengan membusungkan badan kemudian mulai menggertak Sriwanto dengan sangat keras. Irfan benar-benar sudah tersulut, emosinya sangat tinggi. Menurut kesaksian dari Sriwanto di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia sangat terkejut mendengar kemarahan Irfan dari kejauhan dan dirinya kemudian langsung bangkit untuk menghampirinya dengan cepat. Sriwanto mengaku bahwa disempat menenangkannya, namun Irfan yang sudah tersulut langsung menyerangnya secara membabi buta hingga akhirnya terjadi saling serang di antara mereka dengan begitu hebat. Sriwanto mengatakan bahwa Irfan sempat mengancam akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Irfan akan membongkar semua sandiwaranya sebagai seorang dukun palsu. Dan kehamilan dari istrinya adalah tindakan atas ruda paksa yang dia lakukan. Ketika itu Sriwanto yang mendengar perkataan tersebut kemudian langsung terpancing emosi. Dia selanjutnya berlari ke arah tempat kancingnya dan langsung mengambil sebilah tajam. Hingga tanpa berpikir panjang lagi, dia kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi pada tubuh dari Irfan.
Tidak butuh waktu yang lama, tebasan itu membuat Irfan terjatuh dan tidak berdaya hingga sang dukun tersebut akhirnya bisa membinasakan Irfan tanpa perlawanan yang berarti. Singkat cerita, dia kemudian membawa tubuh dari Irfan yang sudah tidak lagi bernapas. Mulanya Sriwanto membungkusnya dengan sebuah karung dan kemudian langsung melemparnya ke sebuah jurang yang tidak jauh dari sana. Selepas melakukan itu semua terhadap korban, dia pun langsung pulang, dan ternyata di dalam rumah juga terdapat sang istri korban yang sedang menunggu suaminya sedari tadi. Miska kemudian langsung menanyakan keberadaan dari Irfan kepada Sriwanto. Dan tanpa berpikir lagi karena sudah kepalang tanggung dengan kondisi seperti itu, sang dukun juga melakukan hal yang sama dalam melakukan eksekusi kepada Miska di dalam rumah. Dia takut bahwa sepasang suami dan istri itu bisa mengancam keselamatannya, dan tindakan tersebut adalah upaya yang benar untuk menutupi kebiadabannya sebagai seorang dukun selama ini. Jasad dari tubuh Miska juga dibawa ke sebuah lapangan kosong yang berkisar sekitar 500 meter dari rumahnya. Dia selanjutnya menggali lubang sekitar 1 meter hingga kemudian menguburnya di sana. Sriwanto berharap bahwa apa yang sudah dia lakukan dalam menyembunyikan aksinya tidak akan terendus oleh siapapun. Dia juga benar-benar menutup lubang tanah itu dengan sempurna dan mustahil tercium oleh para warga. Sayangnya sekitar 1 minggu kemudian satu orang petani tidak sengaja menemukan jasad mereka berdua. Di sana dia langsung melaporkannya dan para petugas kepolisian datang sekitar setengah jam kemudian. Tidak butuh waktu yang lama dalam penyelidikan itu berlangsung sebab banyak sekali sidik jari dari si dukun tersebut yang berada di jasad dari kedua korban. Hingga penangkapan serta peringkasan pun terjadi di dalam rumah dari Sriwanto. Para petugas kemudian membawanya ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Kalimantan Tengah. Sriwanto dalam interogasi yang dilakukan juga mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan vonis yang diberlakukan oleh pengadilan kemudian menyebutkan bahwa pria 45 tahun itu dihukum sekitar 15-20 tahun kurungan penjara. Padahal pada tragedi ini si pelaku sudah membinasakan 3 orang sekaligus, dan salah satunya tentu adalah anak kandungnya sendiri hasil dari ritual sesat pesugihan di atas ranjang kasur. Namun hukum yang diberlakukan sama sekali tidak maksimal, dan si dukun seolah diampuni setelah dosa besar yang sudah diperbuatnya. Semoga pada kisah ini kita juga mendapat banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalamnya, terlebih mengenai praktek penggadaan uang maupun pesugihan kekayaan. Sebaiknya kita harus punya logika yang benar bahwa setiap apapun yang kita inginkan adalah hasil dari usaha dan perjuangan. Semoga kisah serupa tidak akan pernah terulang kembali dan kita dijauhkan dari segala kemusyrikan di dunia ini. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.